Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan daring dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kafirliani. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7, yang mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi pendekatan psikologi, yang mana akan disampaikan oleh saudari Eka Firliani sebagai pemateri pertama, Mahmudah sebagai pemateri kedua, Selvi Safitri sebagai pemateri ketiga, Wahyu Saputra sebagai pemateri keempat, dan Yofi Ulima Raskia Rahmawati sebagai pemateri kelima. Di sini kelompok kami akan menjelaskan berbagai macam pendekatan psikologi, seperti diantaranya ada pengertian pendekatan psikologi, pengertian pendekatan psikologi studi Islam, sejarah dan perkembangan pendekatan psikologi studi Islam, macam-macam pendekatan psikologi, problematika pendekatan psikologi, dan contoh-contoh pendekatan psikologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan psikologi. Apa sih pendekatan psikologi itu? Jadi pendekatan psikologi itu merupakan usaha sisi ilmiah dari aspek-aspek batini untuk mengetahui pengalaman keagamaan seseorang, di mana pada suatu esensi, pengalaman tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui benar atau tidaknya pengalaman keagamaan seseorang tersebut. Menurut Zakiyah Darajat, perilaku seseorang yang tanpa lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Misalnya, ketika seseorang bertemu dengan temannya di jalan, dia saling mengucapkan salam. Atau di tempat-tempat lain, misalnya di rumah ataupun di sekolah, kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru, membela kebenaran, dan sebagainya. Itu termaksud gejala-gejala ilmu jiwa agama. Pendekatan psikolog juga memiliki tujuan, yaitu untuk melihat jiwa pribadi manusia yang beragama dan menjelaskan fenomena keberagaman manusia. Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa agama dapat kita pelajari melalui berbagai pendekatan. Maka dari pendekatan-pendekatan tersebut, kita akan sampai pada suatu agama. Seperti seorang teolog, antropolog, sejarawan, ahli ilmu jiwa, dan budayawan, mereka akan sampai pada pemahaman agama yang benar. Di sini kita juga dapat melihat bahwa agama bukan hanya monopoli teolog dan normatif belaka, melainkan agama dapat dipahami melalui kesanggupan dan pendekatan yang dimiliki. Baiklah, nama saya Mahmudah. Saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang pengertian pendekatan psikologi studi Islam. Pendekatan psikologi dalam studi Islam adalah usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Karena dalam ajaran agama sering dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan ikab batin seseorang. Dengan ilmu jiwa ini, selain mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati dan diamalkan seseorang, juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usia seseorang. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan pendekatan psikologi dalam studi Islam. Sejarah psikologi Islam berawal dari sejarah manusia itu sendiri. Hanya saja pada masa itu belum dinamai psikologi. Psikologi pada saat itu hanya masuk dalam perianti etika dan filsafat. Pertumpahan darah yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia karena dorongan nafsu, khodab atau amarah, dan kecemburuan yang berlebihan dari gejolak jiwa tak terkendali adalah realita tak terbantahkan dari perilaku psikologis umat manusia yang dapat dipahami dari cerita Kabil dan Habil. Perkembangan psikologi dunia Islam terjadi pada pertengahan abad 9 Masehi. Para sarjana Islam melakukan kajian-kajian tentang psikologi yang dipahami oleh ide-ide Al-Quran. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi,
Ibnu Sina, Ibnu Maskawai, Al-Razi, kelompok Ikhwan al-Safah, Ibnu Tifail, Ibnu Majah, dan Ibnu Rusyid yang mengasung aliran psikologi dengan pendekatan falsafi. Sederetan tokoh tersebut sebenarnya lebih populer sebagai seorang filosof daripada seorang psikolog. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yakni tentang macam-macam pendekatan psikologi. Yang pertama, pendekatan struktural. Teori-teori ini menyatakan bahwa pengalaman mental yang kompleks adalah struktur yang terdiri atas keadaan mental yang sederhana. Yang kedua, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini lebih menekankan pada tujuan dan fungsi dari pengalaman mental untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Fungsionalisme adalah suatu tendensi dalam psikologi yang menyatakan bahwa pikiran, proses mental, persepsi indrawi, dan emosi adakah adaptasi organisme biologis. Yang ketiga, pendekatan psikoanalisis. Pendekatan ini merupakan sebuah usaha atau cara mendekati melalui model perkembangan kepribadian, filsafat tentang manusia, dan metode psikoterapi. Secara historis, psikoanalisis adalah aliran pertama dari ketiga aliran utama psikologi. Yang kedua adalah behaviorisme. Sedangkan yang ketiga adalah psikologi eksistensial humanistik. Sini saya sebagai pemateri keempat yang akan mencoba melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, saudari Silvi Sapitri, yaitu problematika pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi yang berasal dari teori barat, seyogyanya selalu dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai kemudian teori-teori dan pendekatan psikologi justru bertentangan dengan umat Islam. Oleh karena itu, setiap kali menggunakan teori-teori ini banyak dikembangkan di negara-negara barat yang mayoritasnya penduduknya non-muslim. Teori-teori inilah yang kemudian diadopsi ke dalam psikologi agama yang digunakan dalam mengkaji studi Islam. Itulah sebabnya pendekatan psikologi agama ini banyak digunakan sebagai alat untuk menjelaskan sikap keberagaman seseorang. Dengan demikian, seseorang akan memiliki tingkat kepuasan tersendiri dalam agamanya, karena seluruh persoalan hidupnya mendapat bimbingan agama. Contoh pendekatan psikologi, contohnya antara lain orang yang meresapi dalam membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, hatinya akan tergerak untuk mewujudkan perilaku yang lebih baik dalam kepribadiannya. Saat meresapi ayat Al-Quran, ia akan menjadi tenang hatinya, dan ayat Al-Quran akan menjadi penyejuk sekaligus obat bagi keresahan hatinya. Ia juga akan takut dan menjauhi segala perilaku buruk saat meresapi ancaman-ancaman Allah yang dahsyat yang dijanjikan bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Contohnya antara lain penyebaran Islam oleh Wali Songo di Nusantara. Wali Songo disebut sebagai sosok para ulama yang sekaligus psikolog karena mampu membaca fenomena masyarakat. Pada ketika itu banyak masyarakat yang telah menganut kepercayaan Hindu dan kejawen. Baiklah, itu tadi penyampaian singkat materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.